Hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku akan sharing masalah budgeting lagi ya. Minggu lalu aku udah sharing masalah budgeting bulan Desember 2021. Kalau kalian mau nonton videonya bisa klik link di atas. Untuk video kali ini kita akan bahas masalah sinking fund ya teman-teman. Nah, buat yang belum tahu apa itu sinking fund, aku jelasin dikit ya. Jadi, sinking fund adalah dana khusus yang kita sisihkan untuk tujuan tertentu gitu teman-teman. Misalnya buat dana lebaran atau dana kurban, kayak gitu ya. Biasanya untuk sinking fund ini sudah ada target nominal gitu dan juga ada target waktunya ya teman-teman. Jadi sudah jelas kapan kita ingin mencapai nominal yang kita inginkan. Dan untuk video kali ini agak berbeda ya teman-teman. Biasanya aku menyimpan sinking fundku di tabungan gitu, jadi tetap di rekening uangnya. Tapi per bulan ini aku mau nyoba nyimpan sinking fund secara cash gitu teman-teman. Karena ternyata memang lebih asik aja ya kalau kita melihat fisik dari tabungan kita. Lagi pula, untuk sinking fund ini nominalnya tidak terlalu banyak juga ya teman-teman kalau dibandingkan dengan tabungan beli rumah atau umroh kayak gitu. Jadi insya Allah masih aman ya untuk disimpan secara cash. Sebenarnya rencananya tuh aku mau bikin sinking fund ini bulan depan ya teman-teman, karena kan pas pergantian tahun gitu maksudnya. Tapi kemarin aku habis beli binder bening gitu, lucu banget, jadi nggak sabar mau bikin sinking fund bulan ini aja. Dan alhamdulillah pas ada juga budgetnya buat dimasukin ke sinking fund ini, alhamdulillah. Dan di video kali ini rencananya aku mau bikin 4 jenis sinking fund gitu teman-teman. Yang pertama ada sinking fund untuk kurban, kemudian yang kedua ada sinking fund untuk gift. Sinking fund ini tujuannya aku buat untuk budget memberi hadiah untuk keluarga inti gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga ada sinking fund untuk perintilan rumah. Untuk sekarang, sinking fund ini tuh wajib banget karena sejak pindahan keinginan untuk beli perintilan rumah itu sangat besar, jadi rasanya harus dibikin sinking fund aja biar lebih sabar, biar lebih terkontrol aja buat beli-beli barang gitu. Dan yang terakhir ini ada sinking fund untuk lebaran. Untuk sinking fund yang ini rencananya nanti buat ngasih angpau ponakan-ponakan gitu ya. Untuk masing-masing sinking fund ini semuanya ada 12 kolom ya teman-teman, karena targetnya ini sudah terkumpul di bulan Desember tahun depan. Insya Allah ya, amin. Ini aku lagi mau buka tabel sinking fund aku yang lama, jadi yang kemarin tuh bikinnya kan kayak asal-asalan gitu ya teman-teman. Dan sekarang ini sinking fundnya mau aku jadikan satu aja biar gampang gitu ngeceknya. Di sebelah kanan dari masing-masing tabel, aku mau tulis target dari masing-masing sinking fund. Untuk kurban ini targetnya Rp2.500.000. Untuk gift, perintilan rumah, dan lebaran targetnya sama ya teman-teman, Rp1.200.000. Jadi untuk masing-masing sinking fund ini per bulannya harus menyisihkan uang Rp100.000. Kalau kita mengeluarkan uang langsung 2 juta atau 1.200.000 itu mungkin berat ya teman-teman, tapi beda kalau udah dibuat rencananya sinking fundnya dari awal, gak akan terasa berat insya Allah, karena dari awal kita tuh emang udah ngumpulin uang buat tujuan ini, dan per bulannya juga gak terlalu berat, menyisihkan uangnya cuma sekitar 100 atau 200.000. Untuk sinking fund kurban ini aku langsung tandai 5 ya teman-teman, karena memang udah nabungnya dari beberapa bulan yang lalu. Jadi uang yang sebelumnya aku simpan di rekening ini akan aku simpan secara cash aja sama dengan sinking fund yang lain. Jadi untuk sinking fund kurban ini sudah terkumpul sejumlah Rp1 juta ya teman-teman. Dan ini sebelum aku menata uangnya, aku mau bikin tulisan dulu untuk ditempel di binder plastik ini. Jadi untuk sekarang aku masih kepikiran bikin 4 sinking fund ini aja teman-teman. Menurut kalian ada nggak ya sinking fund yang penting banget dan nggak boleh di skip setiap tahunnya dan harus selalu kita bikin? Kalau kalian ada saran buat aku, boleh komen di bawah ya.
Dan sekarang sambil menunggu aku bikin tulisan buat ditempel di binder ini, kita bahas masalah tabungan yuk. Jadi teman-teman, sepengalamanku dan setauku, yang namanya tabungan itu entah namanya sinking fund, entah namanya tabungan rencana, entah itu namanya tabungan jangka panjang, jangka pendek, apapun namanya, yang namanya tabungan itu harus memiliki tujuan teman-teman. Karena seperti yang sudah aku share di video tentang cara menabung, kalau kalian belum nonton videonya boleh klik link di atas ya. Jadi di video itu aku udah cerita bahwa kesalahan finansialku yang terbesar itu adalah tidak memiliki tujuan teman-teman dalam menabung. Aku tuh udah melakukan budgeting kayak gini sejak awal menikah teman-teman di tahun 2017. Tapi aku melakukan budgeting tuh kayak nggak bermanfaat gitu loh teman-teman, karena ujung-ujungnya tetap nggak ada uang simpanan. Semua uang tuh kayak menguap, bener-bener gampang bokek di akhir bulan. Ya karena itu alasannya karena tidak ada tujuan finansial yang jelas. Sebenarnya tuh udah paham, kita tuh butuh beli rumah, butuh beli mobil, tapi pada saat itu tuh kayak niatnya itu kurang kuat gitu loh teman-teman, bener-bener nggak ditetapkan ini adalah uang yang akan ditabung untuk membeli sesuatu. Jadi kayak asal ngumpulin uang gitu aja, mikirnya tuh ya udah nanti kalau uangnya kekumpul buat beli rumah atau mobil. Padahal untuk mencapai nominal barang itu tuh sangat susah ya teman-teman, apalagi kalau niatnya tuh asal-asalan. Jadi yang pertama tuh harus banget niat yang kuat, kita tetapkan bener-bener dipisah, uang ini buat apa, uang ini buat apa. Jangan sampai dijadikan satu. Jadi kayak aku dulu, tabungan tuh bener-bener cuma dijadikan satu, di satu lubang gitu tabungannya. Kalau misalnya buat beli tiket ya udah dipakai buat beli tiket, misalnya butuh buat beli koper ya udah dibuat beli koper. Jadi gak bener-bener menetapkan uang ini tuh buat ini. Tapi kalau sekarang udah beda ya teman-teman. Jadi kalau sekarang misalnya aku udah menetapkan tabungan ini tujuannya untuk membeli A, maka uang itu nggak akan aku pakai kecuali untuk beli A. Tapi kalau ada keadaan yang mendesak dan memang butuh uang itu dan tidak bisa di cover dengan dana darurat, ya tetap dipakai sih, asalkan niatnya buat sedekah dan bukan buat menyenangkan diri sendiri. Wah, ternyata jadi panjang sharingnya. Jadi itu ya teman-teman, sharing sesuai pengalaman aku. Pokoknya kalau mau menabung, yang pertama disiapkan adalah niat yang kuat. Yang kedua adalah tujuan dari menabung itu apa. Pokoknya dua hal itu jangan sampai dilupakan ya teman-teman, penting banget nih. Sekarang kita balik ke sinking fund ini dulu ya. Jadi, ini adalah uang sisa-sisa budgeting yang aku kumpulkan sejak bulan September 2021 ya teman-teman. Untuk uang sisa budgeting ini, setiap bulannya aku nggak ada target ya teman-teman, setiap bulannya harus sisa berapa dari budgeting itu. Jadi asal aja aku kumpulkan dari sisa-sisa budgeting, kalau ada sisa ya aku masukin ke sini, kalau nggak ada sisa ya udah kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya setiap bulan tuh biasanya memang ada sisa budgeting dan aku jadikan satu gitu. Ternyata alhamdulillah lumayan banget teman-teman ngumpulnya segini. Oh iya, binder A6 ini tuh emang cocok banget teman-teman buat kita bikin sinking fund. Ukuran ziplocknya tuh pas banget buat masukin uang, bener-bener pas. Kalau kalian mau bikin sinking fund juga, mending pakai ukuran yang ini aja deh daripada ukuran yang A5. Lebih enak teman-teman pakai yang ukuran kecil ini. Dan ini aku lagi nandain untuk gift, perintilan rumah, dan lebaran masing-masing satu. Jadi aku mau masukin uangnya di binder ini. Untuk sinking fund kurban bulan ini sudah ya kemarin teman-teman di budgeting bulan Desember. Jadi nggak aku tambah lagi. Untuk sementara nominalnya adalah 1 juta rupiah. Selanjutnya, ini aku mau masukin budget untuk sinking fund gift, perintilan rumah, dan lebaran masing-masing Rp100.000. Jadi, aku membuat sinking fund ini sifatnya untuk meringankan ya teman-teman. Misalnya, jika uang kurban itu nanti kurang, bisa ditambahkan dengan uang yang lain. Tapi untuk sekarang, target kurbannya adalah Rp2.500.000. Intinya, aku pengen sinking fund ini jadi kegiatan menabung yang menyenangkan gitu teman-teman. Gak mau jadi beban, pokoknya ya dijalani aja lah.
Dan semua yang aku share di sini adalah real ya teman-teman. Semuanya bener-bener yang aku lakukan sekarang dan gak ada yang dibuat-buat. Pokoknya kalian ambil sisi positifnya aja ya. Dan akhirnya ini sudah selesai videonya teman-teman. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Semoga yang aku share hari ini bermanfaat ya. Kalau kalian suka video ini boleh bantu like, subscribe, komen, dan share video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.